Kehadiran buzzer dan influencer di era digital dianggap sebagai entitas baru dalam demokrasi. Namun belakangan kehadiran mereka pun menuai kontroversi. Bahkan isu-isu yang dilontarkan buzzer dan influencer ini dituding ada yang digerakkan oleh pemerintah untuk membungkam kritik-kritik terhadap pemerintahan. Nah, benarkah demikian? Kita akan coba bongkar siapa dan apa peran dari buzzer dan influencer ini. Untuk membahasnya sudah hadir di studio politisi dari PDI Perjuangan yang juga adalah anggota Komisi 1 DPR, Bang Adian Apitupulu, dan juga bergabung secara daring analis politik Adi Praitno yang saat ini masih coba kita hubungi saat ini. Namun yang juga sudah bersama kami adalah analis media sosial Ismail Fahmi dari Drone Emprit. Selamat pagi, Bang Adian. Pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Silakan ya. Untuk kita jaga jarak kalau di studio ini. Ya. Dan Mas Ismail, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Timon. Ya, ada Mas Adi juga, tapi kita masih ada sedikit gangguan komunikasi dengan Mas Adi. Saya mau tahu dulu, mungkin masyarakat agak bingung kalau tadi Bang Adian menyaksikan pernyataan dari berbagai pihak dari sisi pemerintah. Sebenarnya punya buzzer atau tidak sih pemerintah ini? Mulai dari influencer deh. Memakai influencer kan nggak salah juga kalau memang pemerintah memakai influencer dan mengakui hal tersebut, Bang Adian. Iya, makanya saya juga bingung yang jadi persoalan apa ya? Kalau menggunakan influencer salahnya di mana ya? Kalau menurut saya yang harus kita persoalan itu adalah materinya. Apa yang disampaikan. Kalau dia baik ya baik aja. Tapi kalau seperti tadi, tidak kompeten sebenarnya influencer ini. Dia kan misalkan dari penyanyi, tapi tiba-tiba ngomong undang-undang cipta kerja. Kan tidak berkompetensi. Inilah yang akhirnya dipermasalahkan oleh banyak orang. Loh, kalau bicara undang-undang siapa bilang tidak punya kompetensi? Apalagi kalau bicara undang-undang cipta kerja. Mereka juga harus memperjuangkan dirinya dong sebagai penyanyi. Memperjuangkan dirinya masuk dalam undang-undang itu bagi saya masih kompeten saja. Itu jadi saya belum ketemu persoalannya di mana sebenarnya. Apakah karena misalnya karena dia mendukung undang-undang cipta kerja. Lalu kalau tidak mendukung bagaimana? Boleh. Kalau mendukung tidak boleh. Itu kan membingungkan. Yang membuat dia tidak boleh itu karena dia mendukung atau karena apa? Lalu ada orang bilang dia dibayar. Nah kalau dibayar memang kenapa? Apa persoalannya? Yang harus kita persoalkan adalah asal usul uangnya halal tidak, benar tidak dapatnya gitu loh. Oke. Lewat mekanisme yang korupsi atau tidak? Jadi buat Anda, kalaupun pemerintah memakai, nggak ada yang salah dengan hal tersebut, begitu? Yang menurut saya harus kita persoalkan itu bukan siapa yang bicara, tapi apa yang dia bicarakan. Oke. Artis boleh bicara tentang undang-undang cipta kerja, boleh. Dia tidak tahu masa depan dirinya, masa depan suaminya atau istrinya, mungkin akan terkait dengan persoalan undang-undang itu nggak bisa kita batasi. Boleh-boleh saja. Yang harus kita persoalkan itu materinya pertama. Kemudian kalau dia dibayar asal usul uangnya. Asal usul uangnya benar nggak? Hasil korupsi, hasil kejahatan, hasil pemerasan atau tidak gitu loh. Kalau semuanya bagus-bagus saja selama undang-undang tidak melarang itu, kenapa harus kita persoalkan ya? Oke. Kalau buzzer? Nah kalau buzzer ini agak rumit ya. Kenapa? Karena seringkali anonim kan, banyak buzzer yang anonim. Nah itu yang harus dipertegas oleh aturan-aturan main kita sebenarnya. Tapi gini mas saya, siapapun tidak boleh kehilangan haknya untuk berbicara melalui televisi boleh, sosial media boleh, Twitter boleh, Instagram boleh. Di mana peran hukum? Ya hukum melihat saja ada tidak yang dirugikan dari kata-kata dia, pernyataan-pernyataannya. Menurut saya sesederhana itu saja. Kalau tidak, apa yang harus kita persoalkan? Saya pernah diserang banyak buzzer, pernah diserang influencer dari yang lain juga biasa-biasa aja. Saya melihat itu sebagai sebuah dinamika bernegara, dinamika berpolitik, dinamika berdemokrasi. Dan saya tidak pernah melarang mereka. Saya pernah dihajar dengan tagar misalnya waktu itu sesat pikir Adian Apitupulu. Dan saya biasa-biasa aja. Itu loh. Tapi Seringkali kan seperti tadi Bang Adian bilang, buzzer itu anonim. Kita mungkin melihatnya sebagai hanya satu nama, tapi di baliknya ada sebuah tim. Kalau kita lihat bagaimana pengaruh media sosial saat ini, bagaimana kita membaca mengenai Cambridge Analytica dan bagaimana mempengaruhi para pendukung-pendukung sebuah sisi politik tertentu dengan membanjiri mereka dengan konten yang sama dan lain-lain. Ini kan sama dengan apa yang dicoba dilakukan oleh para buzzer. Mereka memberi makan para pendukung-pendukung mereka agar jangan sampai mendapatkan informasi lain selain dari mereka lah, begitu. Pemerintah juga kalau bisa saja menerapkan hal ini, walaupun mungkin tidak pada porsinya kalau pemerintah melakukan hal tersebut. Cukup dengan kinerja harusnya sudah bisa dalam tanda kutip menjual lah kinerja pemerintah ini. Tapi tadi Anda mengatakan berarti buzzer pun kalau memang pemerintah memakai buzzer, Anda tidak melihat itu sebagai satu yang salah? Yang saya lihat salah itu adalah materinya ya.
Berarti tidak salah kalau pakai buzzer ya? Isinya yang gini Mas ya. Menurut saya itu kalau saya menyampaikan sesuatu jangan lihat adiannya. Jangan lihat, tapi lihat pernyataannya benar enggak. Artinya sebuah kebenaran bisa datang dari siapapun, dari orang seperti apapun. Sehingga kemudian kalau saya lebih tertarik apa yang diomongin daripada kita bicara siapa yang bicara. Itu. Nah kalau misalnya kemudian influencer bicaranya benar, buzzer pun bicaranya benar, kenapa ya? Kenapa kemudian orang jadi hilang hak untuk bicaranya misalnya hanya karena dia dibayar? Hilang hak bicaranya hanya karena kemudian dia dituduh orang sebagai buzzer. Nggak bisa juga. Oke. Yang penting informasinya sampai. Mas Adi sudah bersama kami ya? Halo. Ya, sesederhana itukah dalam politik juga, Mas Adi? Tidak harus dilihat siapa yang menyampaikan. Yang penting informasinya sampai. Silahkan penerima informasi menilai sendiri apakah informasi tersebut benar atau tidak, hoax atau tidak, atau berharga atau tidak untuk dia. Pertama kita patut berterima kasih kepada ICW karena berhasil mengungkap sejumlah fakta bahwa di sejumlah kementerian dan lembaga ternyata juga menggelontorkan dana untuk jasa influencer. Orang-orang, tokoh, aktor yang dianggap memiliki follower dan pengaruh dalam mendengungkan berbagai isu dan opini publik. Itu satu. Yang kedua, memang saya sempat sedikit mendengar apa yang disampaikan oleh Bung Adian Apitupulu bahwa tidak ada persoalan, ini hak demokrasi dan lain-lain. Yang menjadi masalah bagi saya adalah ketika influencer ini menggunakan dana negara, maka di situ ada hak publik untuk tahu, untuk mengaudit apa sebenarnya fungsi influencer ini bagi pemerintah. Itu penting dan clear, makanya kemudian perlu diaudit kegunaan pendanaan ini. Toh influencer selama ini kan kerjanya juga tidak terlampau kelihatan. Yang kedua, jangan sampai influencer ini justru mubazir, buang-buang dana negara, yang justru fungsinya juga tidak terlampau efektif, yang hanya sebatas menggiring opini. Kenapa misalnya tidak humas kementerian yang ada kita maksimalkan? Ataupun ada KSP, ataupun ada jubir, untuk mensimulasikan kebijakan pemerintah kepada rakyat. Ataupun kita juga tahu, begitu banyak relawan-relawan Jokowi dan partai politik pendukung yang bisa menyampaikan pesan-pesan politik pemerintah kepada rakyat. Ketimbang misalnya harus mengeluarkan duit sekitar 90 miliar untuk influencer menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini. Kan sayang sekali, Mas. Apalagi misalnya di tengah pandemi semacam ini, dana seperti itu cukup luar biasa. Jadi Anda misalnya lebih kepada penggunaan dananya itu ya, Mas Adi? Soal pendanaan guna saja. Kalau bicara hak negara, keuangan negara, saya kira memang ini harus hati-hati. Ada audit, ada akuntabilitas publik yang memang harus disampaikan kepada publik. Kan misalnya kita miris pengakuannya Ardhito Pramono itu. Sekali tweet dia dapat 10 juta, coba bayangkan. Bagi masyarakat kecil di bawah, 10 juta itu bisa bikin angkringan dan jualan UMKM, Mas. Itu penting soal penggunaan dana negara. Ini yang sebenarnya diributkan oleh publik. Saya setuju bahwa influencer ada sebagai bagian dari digital demokrasi. Saya setuju bahwa influencer bebas ngomong apa saja, yang penting tidak hoax dan tidak fitnah. Tapi ingat, kalau untuk menggiring opini publik, yang ini bisa melahirkan kesadaran palsu. Misalnya soal RUU Cipta Kerja. Ada tagar Indonesia butuh kerja. Sementara undang-undang ini diprotes begitu banyak buruh, aktivis dan LSM. Kalaupun toh akhirnya undang-undang ini disahkan, seakan-akan undang-undang ini tidak ada persoalan. Padahal undang-undang ini banyak persoalannya. Tapi sebenarnya Mas Adi, kalau dilihat dana yang digunakan begitu, sebenarnya kan dana untuk publikasi, sosialisasi ini memang harus ada lah. Tidak mungkin kita tidak mengadakan hal tersebut. Tidakkah menggunakan influencer itu akan menjadi seperti pilihan yang baru muncul di era sekarang? Kalau dulu ya hanya media tradisional, tapi intinya kan sama, tetap membayar media tersebut walaupun mungkin slot iklan kah atau spot di koran kah dan lain-lain, tetap terbayar dan dananya juga tidak kecil. Kalau kita membeli iklan di halaman depan koran bisa puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan kalau selembar penuh bisa mungkin lebih dari hal tersebut. Itu juga kalau mau kita bandingkan, ya kalau ratusan juta kita mau pakai untuk bukan angkringan, itu pun banyak begitu. Bagaimana membedakan hal ini, Mas Adi? Kenapa ditaruh di media yang satu terasa normal, ditaruh di media yang saat ini adalah yang baru, media sosial, ini jadi terasa salah? Bagi saya itu alibi sebenarnya. Kenapa misalnya kita tidak pernah memaksimalkan fungsi humas
atau Kemenkominfo yang selama ini misalnya cukup efektif mendengungkan, menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah. Sehingga tidak perlu merogoh 90 miliar untuk influencer, posisi-posisi yang selama ini tidak pernah jelas fungsinya apa. Oke. Saya bisa tanya. Kan itu sebenarnya. Bang Adian mau Ya, nanya? Oke. yang saya bingungkan itu apa sih? Uangnya? Atau Ya uangnya, Bang Adian, bukan, uangnya. bukan maksud gini. Oke, kalau 10 juta nggak boleh, 1 juta boleh nggak? 10 juta nggak boleh, 2 juta boleh nggak? 500.000 boleh nggak? Ini maksudnya gini. Ini penting bukan buat saya soal pahami. nominal. Begini loh. Bang Adian, ini bukan soal nominal, tapi ini duit negara. 100 Oke. perak pun harus dicatat dan diaudit dan kegunaannya Oke. untuk apa? Oke, artinya gini, maksudnya gini. Artinya gini, yang harus kita periksa digunakan untuk apa dong? Apa isi materi yang disampaikan? Kalau misalnya influencernya bicara, ayo kita rame-rame pakai masker, boleh nggak? Ayo kita rame-rame jaga jarak, boleh nggak? Jangan-jangan itu boleh, ini nggak boleh. Itu. Oke, untuk bicara masker boleh, bicara cipta kerja tidak boleh. Oke. Kalau Mas Adi, logikanya misalnya begini, kalau logikanya dibalik gimana? Influencer misalnya ngomong soal tingkat ketidakpercayaan terhadap pemerintah, boleh apa tidak? Influencer dari pihak mana? Dari pemerintahnya sendiri? dari luar pemerintah misalnya. Dari luar pemerintah? Ya boleh aja, yang larang siapa? Itu problemnya. Influencer selama ini tidak pernah mengkritik kebijakan pemerintah. Influencer hanya versi menyampaikan begini. sifatnya positif. Misalnya Begini, soal influencer RUU itu kan Cipta. tidak cuma milik pemerintah. Ada juga Ini- yang digunakan oleh yang mungkin tidak bersetuju pada pemerintah. Lalu Kalau kemudian dia pada mengkritik, level itu, saya biasa-biasa setuju, saja. Bang Adrian. Kalau tidak pakai duit negara, influencer macungkir balik pun saya kira nggak ada persoalan. Karena duitnya tidak perlu akuntabilitas publik dan tidak perlu diaudit. Sekarang saya mau nanya begini. Kalau pakai duit Oke, negara, influencernya kita ganti. Oke. Kita ganti influencernya dengan iklan di Kompas TV misalnya, dan iklan. Sama pakai uang negara nggak? Bedanya kan wujudnya saja. Satunya kertas, satunya orang. Satunya menggunakan media yang biasa, tradisional, satunya menggunakan sosial media. Tapi negara sama-sama bayar iklan. Bedanya apa? Makanya menurut saya persoalan terbesar kita itu menurut saya bukan persoalan uangnya, terkecuali ada indikasi uangnya didapat dengan cara tidak benar. Oke. Itu. Kedua, persoalan kita bukan siapa yang bicara. Apakah menjadi berbeda bicara dari mulut influencer atau dari media? Kan tidak. Yang harus kita persoalkan yang disampaikan benar atau tidak. Berdebatlah kita pada materi yang substantif. Kalau kemudian ICW mampu membuktikan anggaran itu didapatkan dan tidak sah, tidak benar, hasil korupsi, pemerasan dan sebagainya, lalu digunakan untuk hal yang juga tidak benar, usut. Oke, Mas Adi mau menanggapi? Kalau saya posisinya begini, ini kan banyak instrumen pemerintah untuk menyampaikan aspirasi kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Apa gunanya influencer ini yang dibayar mahal? Kan buang-buang dana sepertinya. Nah, Ketimbang bayar influencer, kan mending mendukung rakyat secara langsung yang saat ini kesusahan hidup di tengah Ya. corona itu Oke. satu. Nah, Yang artinya kedua, gini. influencer ini juga harus objektif. Ya, kalau kalau- memang undang-undang cipta kerja itu bermasalah, sampaikan bermasalah. Jangan Begini. bilang Indonesia butuh Oke. kerja di tengah polemik undang-undang itu. Artinya Ini yang persoalannya sebenarnya adalah Bang Adi, ya. sejauh mana efektivitas influencer, kan seperti itu. Oke. Nah kalau itu persoalannya ya harus dikaji. Mana lebih efektif pakai Kompas, pakai media yang lain. Kenapa Kompas dipilih, kenapa bukan yang ini? Itu ada kajiannya. Tapi apakah itu yang mau kita perdebatkan? Kan bukan. Oke, kita Bukan mau itu, perdebatkan bukan begini itu, misalnya bukan gini. itu Oke, persoalannya. influencer menjadi bersalah karena dia bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dia salah. Bukan itu Kenapa? persoalannya. Karena dia bicara Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, kalau dia bicara masker bagaimana? Kalau dia bicara tentang jaga jarak bagaimana? Tidak apa-apa. Loh, kok jadi diskriminatif kita untuk bicara ini boleh, untuk ini tidak boleh? Poin dulu tadi bahwa Kan begini efektivitas problemnya, ini Bang juga Adian. dimasalahkan oleh Ada duit Mas Adi. negara yang digunakan untuk menyampaikan konten-konten positif Oke. pemerintah saja. Oke, Mas Adi, saya Yang kemudian ke kita tidak anggap Lalu bagaimana Sedikit negara informasi membiayai supaya kalau begitu. untuk konten negatif terhadap dirinya? Nah, yang kita persoalkan itu karena influencer ini dibiayai negara, dia condong tidak objektif, tidak menyampaikan realitas yang sesungguhnya. Ini yang kemudian tidak. Contohnya apa realitas tidak sesungguhnya itu apa? Misalnya, Ya. Omnibus Law itu digugat oleh banyak orang, sudah didemo berjilid-jilid, diprotes oleh banyak orang untuk dipending dan lain-lain. Oke, lalu dia menjadi tidak pantas dan tidak layak, dianggap tidak benar karena didemo berkali-kali.
Kalau tidak ada demo benar. Ada influencer bilang Indonesia butuh kerja. Yang bilang Indonesia tidak butuh kerja siapa? Ini tidak ada persoalan. Itu Oke. yang ramai. Bukan, Indonesia butuh kerja. Oke, Oke, Bang Adian. siapa yang mau membantah bahwa Indonesia butuh kerja? Artinya, oh iya tidak ada persoalan. Baik, Tidak lalu apa masalahnya? Oke, Kok Indonesia memang butuh kerja kok? Indonesia butuh kerja, Indonesia butuh sehat, Indonesia butuh makan. Jadi masalah bagi saya. baik, Bang Adian, Tapi Mas Adi. RUU Cipta Kerja tidak ada masalah, itu menjadi problem. Oke, Mas Adi. Loh yang ditulis itu cuma Indonesia butuh kerja. Oke. Nggak ada yang bilang tentang undang-undang cipta kerja. Bayar, ngomong apa aja boleh. Udah itu aja standingnya. Oke, Mas Adi, ditahan dulu, Bang Adian tahan dulu. Saya Ya, mau sedikit ditahan. saja ke Mas Ismail dulu ini. Kalau tadi mungkin kita sudah terlalu masuk kepada satu poin tadi yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, padahal sebenarnya banyak yang dibahas oleh influencer tentang hal lainnya. Tapi efektivitas tadi sempat dibicarakan. Mungkin Mas Ismail Anda bisa mencerahkan kepada kami yang mungkin tidak cerah. terlalu paham mengenai hal ini. Apakah memang dari ukuran dulu deh, terukurkah misalkan memakai influencer itu efektivitasnya seberapa, kalau diduitin apakah kembali return of investment dari hal tersebut? Itu mungkin Anda bisa menjelaskan kepada kami. Baik, terima kasih, Mas. Ini menarik sekali melihat perdebatan ini. Jadi pertama kalau saya melihat itu adalah ini ada pergeseran. Kalau betul bilang zaman dulu kita biasa menggunakan televisi atau mungkin koran. Sekarang di zaman media sosial, penggunaan media sosial itu sangat mudah langsung sampai ke publik. Ya. Ukuran-ukurannya bisa diukur itu. Ada KPI-nya bisa. Betul. Misalnya, seberapa besar bisnya dan seterusnya itu bisa diukur. Nah, tapi kemudian apakah itu ada ukuran juga misalnya di PR agency itu misalnya ketika sesuatu itu disampaikan kemudian masuk dalam pemberitaan entah itu di halaman depan koran, Detik, Kompas dan segala macam itu ada nilai-nilainya. Jadi kadang-kadang misalnya saya investasi 10 juta itu kadang PR agency itu bisa bilang oh ini nilainya sama dengan sekian puluh juta lagi gitu. Ya. Itu ada ukuran, tapi itu sifatnya kan subjektifnya. Tapi kalau saya lihat ini ya dalam perdebatan ini mungkin saya lihat itu adalah ini suatu keniscayaan pergeseran penggunaan buzzers dan influencers itu tidak bisa dielakkan. Oke. Bukan hanya pemerintah, tapi juga swasta, perusahaan juga banyak menggunakan itu gitu. Tapi yang menjadi satu problem di sini adalah ini prosesnya kan satu arah, Mas. Ketika dibilang bahwa ini adalah satu gerak demokrasi, demokrasi itu kan dua arah ya penyampaian. Jadi kita itu take and give. Kebijakan yang dilakukan oleh buzzers dan influencers itu adalah satu arah saja penyampaian. Padahal kita bisa manfaatkan. Kalau saya boleh memberikan masukan di sini adalah bagaimana kita bisa membuat media sosial ini jadi makin cerdaslah bangsa ini gitu, Mas. Oke. Jadi bukan hanya kita berdebat saja soal buzzer influencer kemudian tidak boleh, tapi oke lah ini nggak bisa dihindari, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikinya? Yaitu satu proses yang masih hilang ini adalah proses mendengarkan. Buzzer influencer itu seperti mulut menyampaikan, tapi bagian yang mendengar ini mana? Padahal disinilah salah satu kelebihan dari media sosial. Baik itu para presiden bisa langsung ngomong dengan rakyatnya, kemudian rakyat juga ngomong dengan wakilnya. Jadi demokrasi kita sudah bukan lagi demokrasi yang sifatnya representatif 5 tahun sekali, tetapi anytime itu kita bisa saling partisipatif. Gitu. Publik itu bisa berpartisipasi anytime, memberikan masukan kebijakan dan seterusnya dalam proses implementasi program. Nah, hal inilah kita bisa coba manfaatkan, mungkin ya, selain program influencers, bisa di Kominfo barangkali dilakukan adalah bagaimana program untuk menangkap aspirasi publik ya supaya ini menjadi satu masukan buat pemerintah, bukan hanya ada di DPR, bukan hanya di lembaga. Kalau memang ada influencers ya sekalian ada salah satu contoh influencer yang bagus misalnya nih ya kalau di Kominfo itu Justinus Towo misalnya itu termasuk influencer, tapi beliau itu punya keahlian, bisa berdiskusi, bisa mendengarkan. Jadi publik pun ketika berdebat dalam kondisi yang bagus ya. Kita ada masukan juga bisa masuk di sana. Saya kira demikian, Mas. Oke, baik, Mas Ismail, kita tahan dulu. Kita akan jeda sebentar, nanti akan kembali lagi dengan perbincangan terkait dengan buzzer dan influencer ini. Saat lagi.